Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Good morning. How are you today? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah ya. Amin. Nah, pada pertemuan pagi hari ini kita masuk ke pembelajaran daring yang ke-7 dengan topik yaitu surat lamaran kerja atau dalam bahasa Inggrisnya yaitu application letter. Nah, pasti kalian sudah sering kan mendengar kata-kata application letter ataupun surat lamaran kerja. Kenapa? Karena di dalam dunia kerja ini sangat penting. Nah, apalagi kan kalian nih kelas 12. Bentar lagi akan tamat. Dan pasti kalian punya planning untuk ada yang mau melanjutkan kuliah ataupun ada yang mau langsung bekerja. Nah, di dalam pekerjaan, sebelum kita memulai pekerjaan, pasti yang pertama itu harus kita buat surat lamaran kerjanya. Ya, itulah dia yang dimaksud dengan application letter. Nah, oke. Untuk ini kita lihat penjelasan materinya tentang application letter. Bagaimana sih cara menulis surat lamaran kerja di dalam, khususnya ya di dalam bahasa Inggris dengan menggunakan bahasa Inggris yang baik dan benar. Oke, ini dia. Yang pertama yaitu pengertian surat lamaran kerja. Nah, jadi surat lamaran kerja ini berupa surat yang berisi tentang isian lamaran kerjaan kita, ingin di posisi mau menjadi apa, melamarnya di bagian apa, di kantor apa. Jadi di dalam surat itu kita cantumkan posisi apa yang kita inginkan. Itulah dia berbentuk dalam sebuah surat. Nah, di dalam membuat surat lamaran kerja, ada beberapa format penulisan yang harus kita perhatikan. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama yaitu how to write an application letter. Yang pertama yaitu coba perhatikan, lihat. Ada review information about the company and position. Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah mencari dulu informasinya. Informasi tentang perusahaan ataupun posisi kerja yang lagi dibuka lowongan pekerjaannya. Perusahaannya apa, di bagian apa, dia bergerak di bidang apa, lalu posisi apa yang mau kalian inginkan untuk melamar pekerjaan tersebut. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua yaitu use a professional format. Nah, yang kedua yaitu kita format penulisannya itu harus secara profesional, secara formal penulisannya, tidak hanya asal-asalan saja. Baru yang ketiga, create the heading. Nah, create the heading ini maksudnya yaitu kita menulis kayak pembukaan ya, kata-kata pengantarnya. Baru yang keempat, address the letter to the hiring manager. Nah, surat lamarannya ini kita tujukan ke pada pimpinan perusahaannya. Misalnya perusahaan apa? Misalnya di kantor apa? Pimpinannya siapa? Di mana tempatnya? Harus jelas dia. Oke. Baru yang kelima, open the letter by describing your interest. Nah, di dalam surat lamaran tersebut kamu cantumkan minat kamu itu apa, untuk melamar kerja itu di bagian apa, misalnya sebagai, kalau kalian anak-anak TKJ misalnya sebagai teknisi komputer, ataupun kalau kalian misalnya anak bengkel, anak otomotif, misalnya sebagai apa, mekaniknya. Nah, itu harus jelas ya keinginan kalian itu apa. Baru yang keenam, outline your experience and qualifications. Nah, harus menyebutkan pengalaman. Kalau kalian memiliki pengalaman kerja
ataupun dengan sesuai kualifikasinya, kalian cantumkan di surat lamaran itu. Misalnya kalian sudah mempunyai pengalaman bekerja, misalnya selama setahun, mungkin 2 tahun di tempat perusahaan yang berbeda. Itu sebagai nilai plus, nilai tambah di dalam surat pelamaran kerjaan. Baru yang ketujuh adalah include aspects of your personality. Nah, di dalam surat lamaran kerja itu, kalian juga harus mencantumkan tentang gimana sih kepribadian kalian. Kalian juga harus cantumkan data diri kalian itu secara spesifik. Misalnya gimana kalian itu mampu bekerja secara kelompok, mungkin teamwork, atau bekerja secara cepat, harus bertanggung jawab. Nah, itu dia contohnya. Baru express appreciation. Nah, tunjukkan apresiasi kalian. Misalnya kayak mempunyai bidang-bidang keilmuan yang lain, ada apresiasi prestasi-prestasi kalian yang lain. Itu juga dicantumkan kalau ada. Nah, itu bisa menjadi nilai tambah di dalam pelamaran kerjaan. Pasti perusahaan akan menilai nilai-nilai tambah yang ada di diri kalian. Baru yang ke-9, yang terakhir itu close the letter. Nah, harus kalian tutup surat lamaran kerja itu dengan bahasa yang sopan. Oke, ini dia penjelasannya tadi tentang bagaimana format penulisannya. Oke, kita langsung. Nah, selanjutnya tentang job application letter template. Nah, tadi selain formatnya harus ada template. Template itu dia sama seperti format sih, kayak kerangkanya itu. Nah, yang pertama yang harus kalian perhatikan yaitu your name. Cantumkan nama kalian. Biodata, biasanya biodata kalian, your name, your address, your email, your phone number, nama, alamat, atau ada email, nomor HP ataupun WA. Baru tanggalnya, name of hiring manager or supervisor. Nah, tadi seperti yang Miss bilang, ditujukan kepada siapa. Surat lamarannya biasanya nih pada manajernya ya, manajer ataupun bagian HRD perusahaannya. Title of hiring manager, company name, perusahaannya harus ditulis. Baru alamat perusahaannya, baru ada kata-kata penutup, kata-kata pembuka, kata pengantar, salutation. Misalnya dear Mr. or Miss siapa, dengan bapak siapa, ibu siapa, di mana, oke. Itu baru outline where you saw the job posting and express your interest. Nah, harus mencantumkan ketertarikan kalian di bagian apa. Oke, baru yang terakhir selanjutnya closing, penutup, kalimat penutupnya seperti apa. Baru your signature. Nah, your signature tanda tangan kalian dengan nama yang jelas. Oke. Nah, ini ada contohnya, contoh surat lamaran kerja, application letter. Ini dia contoh yang baik, yang benar cara penulisannya. Coba kalian perhatikan. Nah, di bagian sebelah kiri biasanya itu ditulis dengan tanggal hari ini dan tempat. Misalnya Bandar Lampung, June 29, 2018. Nah, kalau kita misalnya di Medan tanggal berapa, 20 Oktober, misalnya tanggal berapa lah, ditulis surat lamarannya. Baru attention to, nah ini dikirimkan, dituju kepada siapa surat lamaran kerjanya. Baru resources, ke manajer PT Sejahtera Pertiwi Jalan Mawar nomor 23 Bandar Lampung. Nah, itu dia alamat perusahaannya harus jelas, kepada siapa manajernya harus jelas. Baru masuk ke kalimat pembuka. Dear Mr. Nah, berarti ini dia ditujukan ke pimpinan manajernya. Baru masuk ke dalam isinya. I wish to apply for the position of accounting staff that was advertised on Tempo June 29, 2018. I have over 1 year experience as an accounting with PT Finance and have
experience of a wide variety of pattern techniques. My computer skills are very good, and I have an excellent record as a reliable, productive employee. I'm looking for a new challenges, and the position of accounting staff sound the perfect opportunity. Your organization has an available record innovation in investor financial consultant and an excellent reputation as an employer, making the position even more attractive. I would gladly welcome an opportunity to have an interview with you and your convenience. I hope my skills can be one of your company's assets. I'm looking forward to hearing from you in the near future. Thank you for your consideration and attention. Yours sincerely. Baru namanya siapa? Si Sinta. Nah, di dalam surat lamaran kerja ini, contoh surat lamaran kerja ini, berarti dia ingin melamar pekerjaan sebagai accounting staff accounting. Nah, berarti dia di sini disebutkan I will apply for the position of accounting staff. Dan dia menunjukkan melamar pekerjaan sebagai staff accounting yang dipasang di iklan majalah Tempo pada tanggal 29 Juni 2018. Nah, di sini dia menyebutkan mempunyai pengalaman 1 tahun sebagai accounting juga, sebagai staff accounting di PT Finance dan mempunyai pengalaman di berbagai perusahaan. Baru dia menyebutkan ada skill-skillnya yang dia punya, yaitu dia bisa mengoperasikan komputer dan mempunyai kerjasama tim yang bagus. Jadi dia di sini melamar sebagai accounting staff. Oke. Nah, dan dia berharap agar bisa diterima dan langsung diwawancara pada perusahaan yang dia lamar di PT Sejahtera. Dia berharap. Jadi di sini contohnya kalian harus jelas posisi pekerjaan yang kalian ingin lamar sebagai apa, di perusahaan apa. Kalian harus juga menyebutkan skill kalian. Misalnya bisa mengoperasikan komputer ataupun bisa apalah yang lainnya sebagai nilai plus yang bisa dilihat perusahaan tersebut. Oke. Itulah dia contoh surat lamaran kerjanya, application letternya, dan semoga kalian bisa mencari-cari, membuat ataupun menulis sendiri. Kalau sewaktu-waktu kalian ingin melamar kerja, jadi kalian bisa untuk menuliskannya sendiri dengan penulisan yang baik dan benar. Nah, ini dia kalau dia di dalam bahasa Inggris menggunakan bahasa Inggris. Biasanya sih kalau menggunakan bahasa Inggris itu di perusahaan-perusahaan asing ya. Kalau kita kayak di Medan ini masih menggunakan bahasa Indonesia yang biasa, yang umum. Oke, sampai di sini semoga kalian mengerti. Ini penjelasan materi kita pada hari ini tentang application letter, surat lamaran kerja. Oke, now we go to the exercise. Nah, ini dia latihan kalian yang harus kalian kerjakan. Oke, nah ini dia latihannya, exercise-nya. Jadi, yang harus kalian kerjakan adalah lengkapilah gambar di bawah ini dengan mengisi deskripsi pekerjaan yang ada di dalam gambar. Nah, di sini Miss ada buat contohnya. Nah, di sini ada sebuah gambar, sebuah bagan ya, seperti bagan gambar. Ini dia ada job, sebuah pekerjaan. Nah, ini contohnya sekretaris, a secretary. Nah, jadi yang harus kalian kerjakan adalah, ini kan pekerjaannya sebagai sekretaris. Jadi, sebagai sekretaris itu apa-apa aja sih yang harus dilakukan, tugas-tugasnya, job description-nya, apa aja yang dilakukan sekretaris. Nah, di sini ada sekretaris itu kerjanya sebagai upholding legal documents, ada keeping records, menyiapkan bahan meeting,
organizing meeting, menyiapkan rapat, assisting the chair, menyiapkan perlengkapan-perlengkapan dalam rapat atau perusahaan, bosnya. Baru maintaining correspondence, atau bisa sebagai sekretaris dia membuat laporan-laporan ataupun surat, misalnya membuat surat yang diketik perintah dari atasannya, bosnya. Jadi inilah dia ada 5 job description, deskripsi pekerjaan sebagai sekretaris. Nah, jadi selanjutnya adalah, ini kan contohnya yang Miss kasih, kerjanya sebagai sekretaris. Nah, ini di sini ada Miss kasih. Nah, yang harus kalian kerjakan adalah ini. Ada 5 job description yang harus kalian kerjakan. Tadi kan sekretaris. Nah, selanjutnya yang harus kalian buat adalah yang pertama, an engineer. Nah, an engineer nih maksudnya adalah sebagai seorang insinyur ataupun teknisi. Nah, sebagai seorang teknisi, job description-nya itu apa-apa aja sih? Apa-apa aja sih yang mereka kerjakan seorang teknisi ataupun mekanik? Coba kalian tulis ya di dalam gambar ini, kalian tulis lengkapi job description-nya, deskripsi pekerjaan yang dilakukan sebagai seorang teknisi. Baru yang kedua, a librarian. A librarian ini sebagai petugas perpustakaan. Baru yang ketiga, sebagai an animator. Nah, animator ini sebagai seorang animator, pembuat animator. Nah, apa-apa aja sih yang dilakukannya? Baru selanjutnya yang keempat, sebagai seorang desainer, perancang. Apa-apa aja sih job description-nya? Baru yang terakhir, sebagai seorang manager. Nah, sebagai seorang manajer nih apa-apa aja yang harus dilakukan. Jadi kalian lengkapin ya, kalian isi yang di bulat-bulatan ini, di gambar ini dengan job deskripsi dari masing-masing pekerjaan yang Miss kasih ini. Ada 5 job description-nya. Jadi kalian buat di double folio, kalian tulis nih, kalian tulis ulang lagi gambar-gambarnya ini beserta job description-nya, deskripsi pekerjaan dari setiap masing-masing pekerjaannya ini. Kalian tulis di double folio, lalu dibuat ya secantik mungkin, diwarnai seperti gambar-gambar yang ada di sini. Kalian warnai jadi biar cantik kelihatannya, dan jangan lupa dikumpulkan tugasnya di hari Sabtu. Oke, dear. Nah, oke, sampai di sini pertemuan kita pada hari ini. Topik pembelajaran kita tentang application letter. Semoga kalian mengerti dan mengerjakan tugasnya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.